Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Indesara dari program studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah. Baik, pada video hari ini saya akan membahas mengenai atau mempresentasikan mengenai judul artikel penelitian saya dengan judul peranan keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter sepakat tahu, sepakat lebih, sepakat ini pada anak di era globalisasi. Baik, sebelum masuk pada pembahasan di dalam artikel di sini, saya berterima kasih kepada Ibu Askia, Nurul Askia SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya membahas mengenai peranan keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter anak. Maka terdapat dua peran, yaitu keluarga dan sekolah. Dalam kehidupan anak, keluarga ialah tempat pembelajaran utama yang sangat menentukan untuk pertumbuhan karakter individu. Lingkungan keluarga yang harmonis serta dinamis perlu diciptakan buat meningkatkan karakter anak yang kuat serta jiwa yang baik. Perihal ini bisa dicapai dengan meningkatkan koordinasi serta komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak itu sendiri. Keluarga wajib menyadari kalau keharmonisan keluarga mempunyai akibat yang signifikan terhadap tindakan kenakalan anak. Keluarga yang berantakan, kurangnya interaksi serta persatuan antara anggota keluarga, orang tua yang otoriter, serta perselisihan keluarga yang kerap terjalin lebih cenderung menciptakan remaja yang bermasalah. Seorang anak akan menghabiskan lebih banyak waktunya dengan keluarga. Dengan perihal ini, keluarga memainkan kedudukan yang penting dalam membentuk perilaku atau karakter seorang anak. Anggota keluarga paling utama yaitu orang tua. Berkewajiban untuk mengarahkan serta mempraktikkan prinsip-prinsip moral yang dalam kehidupan setiap hari, sehingga menjadi teladan terhadap anak itu sendiri. Nilai-nilai yang terpuji ini pada kesimpulannya hendak menyatukan dalam kehidupan anak, jadi kerutinan serta membentuk pribadi mereka. Selanjutnya tadi kita telah membahas mengenai pada peranan keluarga. Sekarang selain dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak. Anak akan belajar bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman dan orang dewasa selain yang ada di rumahnya, contohnya itu bapak dan ibu guru. Perkembangan karakter anak sangat dipengaruhi oleh sekolahnya. Dengan menerapkan kebiasaan yang baik dan menanamkan perilaku yang baik melalui kegiatan belajar mengajar dapat menumbuhkan perkembangan karakter, maka sekolah dapat membantu anak menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu masuk pada metode penelitian. Di sini saya mengambil metode penelitian yaitu library searching. Kenapa saya mengambil ini? Untuk menghimpun, melihat dan memahami pengaruh lingkungan, keluarga dan sekolah terhadap proses pembentukan karakter pada anak sebagai peserta didik. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau library searching. Hasilnya yaitu literatur yang menggunakan artikel, jurnal akademik dan pakar di bidang pendidikan. Baik, masuk pada pembahasan. Di sini saya mengambil 3 pembahasan, yaitu pada artikel yang saya paparkan. Pembahasan pertama yaitu nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Kedua yaitu peranan keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter pada anak. Dan pembahasan ketiga yaitu membentuk karakter sepakat tahu, sepakat lebih, dan sepakat ingat pada anak di era globalisasi. Baik, masuk pada pembahasan pertama yaitu nilai-nilai dalam pendidikan karakter.
adat istiadat, budaya, tata krama, hukum, pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma mencontohkan budi pekerti, yaitu perilaku nilai-nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, diri sendiri, dan kebangsaan aturan agama. Menurut Likkona, pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu seseorang menjadi pribadi yang dapat mengamati, memahami, bertindak berdasarkan prinsip etika fundamental. Selanjutnya itu masuk pada pembahasan kedua, yaitu peranan keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter pada anak. Pertama-tama, di sini kan terdapat dua, yaitu peranan keluarga dan sekolah. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu peranan keluarga. Persekolah merupakan suatu proses pengarahan yang dilakukan dengan sengaja oleh para guru menuju suatu proses perbaikan jasmani rohani peserta didik. Yang intinya adalah pembentukan karakter peserta didik dengan cara yang sangat lazim. Kepribadian yang dimaksud memiliki makna yang signifikan. Ini merujuk kepada seseorang yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga jujur secara moral. Likkona mengatakan bahwa pendidikan karakter dapat dilihat sebagai upaya pembentukan kepribadian seseorang melalui pendidikan yang menghasilkan perilaku baik, jujur, tanggung jawab, menghargai hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam membentuk karakter anak, antara lain yaitu satu, anak harus disayang dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Kedua yaitu menyiapkan ketenangan jiwa anak dan menjaga ketenangan lingkungan rumah adalah kedua kewajiban kedua orang tua. Ketiga yaitu hormat antara anak dan orang tuanya. Keempat, tunjukkan kepercayaan. Dan kelima yaitu mengatur kumpul-kumpul atau pertemuan keluarga untuk orang tua dan anak sehingga menjalin kebersamaan atau sehingga membentuk rasa percaya diri kepada anak tersebut, sehingga itu berpengaruh pada karakter seorang anak. Pembahasan terakhir atau pembahasan ketiga yaitu membentuk karakter si pakatau, si pakalebih, si pakaingat pada anak di era globalisasi. Mengimplementasi nilai kecerdasan lingkungan, misalnya si pakatau, si pakalebih, si pakaingat dalam membentuk kepribadian anak muda. Proses membentuk karakter anak usia dini yang dapat membantu anak mencapai kesuksesan dapat dibantu dengan menanam nilai-nilai kearifan lokal. Karakter awal anak meliputi kemampuan berperilaku jujur, tegas, menghormati dan menghargai orang lain, serta rasa malu yang kuat seperti yang diajarkan oleh orang tuanya. Perwujudan konsekuensi nilai fundamental, khususnya pembentukan nilai seperti si pakatau, si pakalebih, dan si pakaingat yang dipengaruhi oleh pemaknaan 3S. Yang pertama itu pentingnya ketekunan, khususnya motivasi dan pandangan hidup. Kedua, signifikasi keberanian, khususnya signifikasi temperamen emosional dan menjaga harga diri seseorang. Ketiga, makna solidaritas, khususnya makna gotong royong. Keempat yaitu makna bahasa santun. Sebenarnya tujuan kearifan lokal adalah untuk membantu masyarakat membangun tatanan kehidupan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia seperti si pakatau, kemudian pula si pakalebih mengacu pada memuji. Setiap manusia merasa puas ketika dihormati dan dipuji oleh seorang lain, dan semua ajaran agama menekankan pentingnya rasa hormat dan pemujaan berbaliknya. Sifat manusia merupakan sifat atau maksudnya selaku manusia kita wajib memperlakukan satu sama lain dengan hormat, berperilaku santun, serta memperlakukan satu sama lain dengan diskriminasi tanpa memandang ras, agama, suku ataupun kelas sosial. Sikap saling memuji atau mengungkapkan disebut dengan si pakalebih. Manusia merupakan makhluk yang bahagia dipuji serta diperlakukan dengan baik, sebab sifat menghargai tidak hanya itu, sifat glorifikasi menyerahkan
larangan buat mengakui kekurangan orang lain. Sedangkan sifat keingat adalah sifat manusia yang saling mengingatkan satu sama lain. Hal ini tidak lepas dari kelemahan manusia, termasuk kecenderungan untuk lupa dari waktu ke waktu. Akibatnya masuk akal bagi kita yang untuk saling mengingatkan setiap kali mereka lupa.